Halo KMFKS, kembali lagi dengan aku Okta, aku Gia, di Tok Tok ngobrol bareng Dagri Talk. Oke, tadi kan aku sama Gia udah kenalan nih. Sekarang aku tuh kedatangan nih, tepatnya kita kedatangan tamu yang spesial banget, yang hits, tampan, berwibawa, tapi juga humble. Benar banget. Siapa tuh? Penasaran banget gak sih siapa? Penasaran dong. Langsung aja Oke. panggil Okta. Langsung aja, ini dia Gubernur dan Wakil Gubernur BEM BEM KMFKS. KMFKS. Halo. Oke Bang, mungkin langsung aja nih Bang. Tadi kan aku sama Gia udah perkenalan. Mungkin boleh abang-abang sekalian perkenalan diri dulu. Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Farun Syahnarasi dari jurusan S1 Digital Public Relation angkatan 2022. Alhamdulillah di tahun ini aku diamanahin untuk menjadi wakil gubernur bersama Okan di kabinet konvergen ini. Oke. Untuk aku asalnya dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kelahiran 21 Juni 2003. Oke, boleh lanjut. Oke, halo semuanya, halo kawan-kawan Dagri, halo YouTube-nya BEM. Boleh. Boleh kan? Boleh. Boleh Bang, boleh. IG, YouTube, IG apa lagi? Udah. TikTok? Udah. Ini enggak perkenalan dulu dong. Oh iya, Oke. siap. Sorry. Siap. Perkenalkan, nama aku Muhammad Fon Ratala, akrab disapa Okan, dari jurusan S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial. Alhamdulillah tahun ini diamanahi sebagai Gubernur BEM KMFKS Kabinet Konvergen tahun 2025. Aku asalnya dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkep. Wah, ternyata jauh-jauh banget ya gubernur dan wakil gubernur kita lahir. Iya, ada yang dari Kalimantan. Benar. Ada juga yang dari Sulawesi. Benar banget. Nah, jadi kan udah nih kita tahu profilnya gubernur dan wakil gubernur kita yang tampan dan juga humble ini dan juga Benar. berwibawa. Bener banget. Nah, kalau boleh tahu nih, bagaimana sih kehidupan dan kesibukan abang-abang ini sebagai mahasiswa Telkom University ini? Boleh dari Abang Okan dulu? Apa ya? Nggak begitu sibuk juga sih sebenarnya. Sekarang lagi fokus berbem, terus kuliah pasti utamanya. Pastinya dong. Harus lulus cepat sekarang karena udah masuk ke semester 6 kan. Tahun depan udah harus digemparkan dengan skripsian, Waduh. bimbingan dan segala Benar macam. Tapi kita fokus untuk berbem dulu tahun ini. Terus sama ya organisasi daerah, terus organisasi keeksternalan, terus organisasi daerah eksternal. Itu aja sih sebenarnya, sama kuliah nongkrong gitu aja. Itu ya Bang ya. Cukup padat ya kesibukannya ya gubernur Cukup kita padat, ini. tapi karena humble dan juga apa tadi, berwibawa tapi humble, jadi enjoy aja. Enjoy aja dalam menjalaninya ya. Bener. Oke. Kalau boleh tahu juga nih, abang yang paling ganteng ini coba Aduh. kesibukannya apa ya sebagai mahasiswa Telkom ini? Oke, kalau untuk aku, kesibukan aku selama sehari-hari ya pasti nomor satunya kuliah, nugas juga, kemudian ya organisasi, BEM, seperti BEM Kabinet Konvergen ini kan. Benar, Terus juga aku ada organisasi eksternal. Paling seputaran itu aja sih sebenarnya untuk kegiatan ya. Jadi nggak begitu banyak juga. Jadi bisa fokus di beberapa yang emang harusnya difokusin gitu. Bener banget sih Bang. Oke, kita udah tahu nih Gi, keseharian dan juga kesibukannya saat ini tuh apa Iya. sih. Oke, mungkin aku izin lanjut ke pertanyaan pertama ya Bang. Boleh? Boleh. Oke, aku mau nanya nih. Sebenarnya bukan cuma aku sih kayaknya yang penasaran. Mungkin teman-teman di sini juga Benar. penasaran. Kira-kira apa sih filosofi dan juga alasan akhirnya Bang Okan dan juga Bang Furkon menetapkan akhirnya menggunakan nama Konvergen sebagai nama kabinet BEM KMFKS saat ini? Sebenarnya dulu agak panjang ya Ya, lumayan ceritanya. panjang sih Gak apa-apa Bang, kita siap kok. Oke. Mau dengerin. Berdua aja nih langsung aja. 24/7 ya kita. Kita Sebenarnya- siapkan. Siap. Sebenarnya nggak apa ya, mungkin terlalu banyak kemarin ada opsi beberapa, tapi memang pada akhirnya visi utama yang dibawa sama Konvergen itu yaitu kebermanfaatan dan inklusivitas. Kalau secara pengertian Konvergen itu kalau dicari di Google ya kebanyakannya pemusatan. Tapi Kita mengambil dari literatur yang lain bahwasanya Konvergen itu adalah penyelarasan
sebuah ide. Nah, dan nantinya bermuara ke satu titik. Nah, makanya kenapa pada akhirnya namanya konvergen dan visi utamanya itu kebermanfaatan dan inklusivitas. Karena pengennya dari kabinet konvergen ini membawa BEM untuk meraup segala macam entitas yang ada di fakultas untuk pada akhirnya berkolaborasi gitu sebenarnya secara singkatnya ya. Singkat saja. Paham. Oke. Ternyata itu ya filosofi dan alasannya kenapa akhirnya menetapkan nih akhirnya namanya konvergen Benar gitu. banget teman-teman. Iya. Nah, oke, jadi pertanyaan yang selanjutnya itu kita nih bukan cuma kita berdua tapi teman-teman semua juga, mungkin teman-teman juga pengen tahu gimana sih strategi komunikasi abang-abang ini dalam mengatur departemen maupun kebiroan dan bagaimana cara untuk mengkoordinir mereka. Sebenarnya ini sih kalau dari ya sesuai namanya dari konvergen itu sendiri. Jadi kita memang tidak ingin menjadi memang namanya badan eksekutif kan. Benar. Cuman ya bagaimana kita mengatur secara internal ya itu kalau aku secara pribadi dan mungkin juga kan ya kita tuh pengennya kita tidak ada batasan sih. Tidak ada batasan antar satu sama lain. Supaya apa? Supaya komunikasinya dari top, middle ke low itu lurus semuanya. Jadi semuanya secara menyeluruh tuh tersampaikan. Nah, kalau ngomongin bagaimana caranya, jadi kita memang pastinya ada rakor, habis itu ada apa lagi ya? Ada rapat apa lagi? Rapat bidang. Nah, jadi kita nggak selain kita rapat koordinasi, kita juga ada rapat per bidangnya gitu loh. Jadi jadi satu sama lain tuh nggak terputus jalur komunikasinya. Jadi kayak gitu sih kalau secara internal. Mungkin dari Bung Okan mau nambahin? Bung Okan. Ya, maksudnya ya menambahkan sedikit dari Furkon apa ya? Sebenarnya konvergen itu hadir bagaimana cara komunikasinya. Yang penting semuanya itu terintegrasi. Semuanya itu bisa selaras satu sama lainnya, bisa saling tahu satu sama lainnya dan tahu bagaimana arah gerak dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, yang artinya ya muara utamanya itu kemana ya, untuk kebermanfaatan fakultas dan kebermanfaatan Telkom University. Karena pada akhirnya untuk menyelaraskan sebuah ide atau menyelaraskan segala yang diinginkan dari kabinet konvergen, dari visi misi itu ya muaranya ke departemen dan biro. Nah, untuk pembagiannya sendiri ya kalau Furkon dia di ranah internal. Departemen apa aja kan? Departemennya itu ada yang pasti Dagri, kemudian ada Adkesma, kemudian ada PSDM, ada OSB, kemudian sama Litbang juga masuk sih sebenarnya. Cuman kalau Litbang tuh lebih ke arah Okan kalau ngurus itu. Kalau aku ke eksternalan, terus megang ke eksternalnya itu Kastrat, Tema, terus apa lagi sih? Lugri, terus sama Litbang. Kalau Furkon fokusnya ke biroan gitu. Nah, jadi departemen itu kan ke-9. Nah, yang eksternal di Okan, kalau untuk yang internal di aku gitu. Cuman nah, yang baru lagi nih sebenarnya kalau di memang dulunya kalau tahun sebelumnya kan itu kan dia pakai namanya sekjen. Ya. Nah, kalau di tahun konvergen kita itu menggunakan bahasanya tuh lebih ke arah mengoptimalkan fungsi dari MO itu sendiri. Jadi fokusnya MO ini dia mengurus secara keinternal tapi kebiroan include dengan kebiroan. Jadi begitu. Dan koordinirnya langsung masuk dari wakil gubernur. Oke, ternyata gitu nih teman-teman. Cara dari gubernur dan juga wakil gubernur mengkomunikasikan ya dan juga mengkoordinir departemen dan juga biro yang ada di BEM Kema FKS. Kalau gitu boleh dong Bang ceritain dan sebutin dulu lah dan juga ceritain momen apa yang paling gak bisa dilupain waktu pembentukan kabinet nih Bang. Yang paling gak bisa dilupain lah. Kayaknya menarik banget ini pertanyaan. Menarik dong. Teman-teman juga pasti penasaran banget pastinya. Dari dulu. Dari Okan deh boleh. Soalnya banyak sih kalau kejadian ya, banyak banget kan ya kan ya. Boleh dari Okan dulu. Apa ya? Keunikannya sih pasti pas Populi Day. Oke. Ya. Tapi sebelum jauh dari itu paling seru sih pas nyari tandeman mau naik iya, benar. Gitu. Itu banyak lah dinamika perpolitikan yang ada di kampus, dinamika perpolitikan yang ada di fakultas itu yang hari ini muaranya itu langsung ke ya kita berdua. Itu banyak lah panjang pembahasan
hampir ya beberapa hari. Kita itu ada berapa 3-4 kali ketemu. Ya, Sampai akhirnya kita yang benar-benar yang kita bareng gitu. Gitu. Ya banyak ini Iya, juga banyak. ya. Aku ingat waktu itu kita ke Warkop PBB bukan sih kan? Ya warga PBB. Warkop PBB Kayaknya gitu. PBB-nya Andalan emang andalan banget ya. Best camp. Andalan banget. Ya maksudnya ketemu di sana ngobrol gimana. Tapi dari situ belum dulu. Belum, Belum. biasa Dari situ, banyak obrolan tuh. apa sih keresahan masing-masing. Lama ketemu ketiga kali. Ya. Masih belum dapat Oh, belum. jalurnya, ketemu keempat kali baru oke. Oke. Terus yang paling seru tuh pas Populi Day utamanya. Terus pas pemilihan suara. Terus Tiap malam kita ketemu ya kan ya. pas pembuatan visi misi. Ah, Pembuatan visi misi itu pembuatan visi misi itu kita di salah satu ya kafe di Bandung. Berapa kali kita ketemu itu? Berapa? 5 kali kayaknya. 5 kali mungkin 5 ada. kali ketemu. Sampai akhirnya kita fix pakai konvergen gitu. Dan kenapa harus konvergen, apalagi penjabaran dan lain-lainnya itu panjang, makanya kita nggak sekali 2 kali waktu itu ketemunya. Tapi menyenangkan. Itu seru. Menyenangkan. Itu seru. Dan kalau boleh tahu kafenya di mana nih? Siapa tahu teman-teman 19. sekalian juga pada Sih nama kepo. kafenya Apa ya? 1994 apa? Iya, gitu. 1994 apa nggak salah. Dari Di Siliwangi bukan ya? bukan. 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 Di daerah apa sih namanya? Aduh, lupa lagi aku. Di ini kalau misalkan kita pengen ke Di Braga, Braga. kan kita belok kiri. Iya. Cihapit Itu gak sih, Teh? lurus lagi. Ada sebelah kiri. Apa gitulah. Ya gitu-gitulah. Di daerah sana yang pada akhirnya mencetuskan nama konvergen dan mencetuskan visi dan misi konvergen. Oke. Ternyata panjang ya teman-teman. Panjang banget. Prosesnya tuh panjang Prosesnya pasti banget. panjang banget. Panjang banget. Tapi seru katanya tadi. Menyenangkan. Menyenangkan. Dan setiap malam juga pasti ketemu mulu. Iya karena Itu harus kita yang dekat teleponan malah kita. Oh. Kalau nggak ketemu kita teleponan. Ya gitu. teleponan. Ya gitu-gitulah. Oke, ini abang-abang untuk pertanyaan yang selanjutnya nih. Gimana sih cara abang-abang itu menyeimbangkan antara kuliah, organisasi maupun kehidupan abang-abang ini? Nah, kalau menyeimbangkan ya sebenarnya, kalau aku tuh sebenarnya agak salah kalau kegiatan BEM ini kita gak bisa hanya melihat dari bisanya kita berdua doang. Kita ini kan satu kabinet gitu loh. Benar. Kalau membahas bagaimana mengatur waktu, pasti di saat selesai tidak ada kuliah sih. Gitu. Kita nggak ada waktu kuliah. Even kalau kita rapat dan ada deadline tugas, Ya, tugas dulu. sambil ngerjain. Sambil ngerjain. Kita ngumpul sambil ngobrol, ngerjain segala macam. Tugas selesai, udah masuk deadline baru kita rapat, lanjut rapat. Biasanya kita kayak gitu. Berarti kuliah nomor 1 ya bang? Kuliah tuh. Kuliah nomor Ya satu. tujuan kita merantau ini kan Kuliah. Kuliah. buat kuliah, bukan untuk berorganisasi kan. Benar Benar benar. Kalau Gup Okan sendiri? Apa ya, sebenarnya kalau penyelarasan kuliah dan organisasi itu sebenarnya agak sulit. Betul. Karena apa ya, selalu ada perjuangan di dalam, harus ada yang ya di sisi lain harus diperjuangkan, ya di sisi lain harus dulu dipinggirkan sedikit. Tapi ya utamanya harus kuliah. Tapi kalau misalnya memang pada akhirnya bagaimana menyelaraskan, ya pasti utamanya harus kerjain tugasnya. Anak-anak FKS juga nggak begitu banyak ya. Benar. Kecuali yang penelitian ya. Setuju. Anak semester berapa ya? Semester 4 mungkin sekarang, yang mungkin mata kuliahnya kuanti, kuali, PKI, terus statsos, itu mau meledak tuh kepala. Aku sekarang PKI dapat juga penulisan karya ilmiahnya bukan ya. Nanti dikat aja itu. Gitu ya. Iya, Tit aja gitu. bagian tit aja itu. Nah, itu ya kalau sekarang mungkin lebih banyak ke proyekan, jadi dan ya kelompok, alhamdulillah anak-anak kelompok juga banyak yang tahu kegiatan, jadi bisa diselaraskan lah. Ngerti lah ya gitu Ngerti bang ya. gitu. Karena untuk kebermanfaatan fakultas juga kan. Benar bang. Setuju. Setuju banget sih. Nah tadi kan Bang Okan sama Bang Furkon udah bilang nih, katanya selama proses pembentukan kabinet itu udah sering ketemu dan menyenangkan. Kalau boleh tahu nih, first impression satu sama lain tuh gimana sih? Makan duluan. Silakan Gup. Boleh, Gup. Apa ya? Makan duluan. Pertama kali ketemu Furkon itu sebenarnya bukan di BEM. Bukan di BEM ya. Pertama kali ketemu itu di asrama. Oh, Ya di asrama. Asrama. Tapi Waktu belum maba. waktu maba, Oke. tapi belum tahu namanya dia Furkon. Ya udah dia main ke kamarnya AI, ada teman sekarang jadi ketua umumnya KBMS, Keluarga Besar Mahasiswa Sulawesi. Dia main-main ke sana, tengil orangnya.
Nggak heran sih. Nggak heran. Ngomongnya tengil, ngomongnya nggak Set- jelas. ngomongin setan gak sih waktu itu? Ya ngomongin setan. Ngomongin setan dia. Ya adalah ngomongin yang hal gak bisa diceritakan di sini. Oke. Bahaya ya kalau Bahaya diceritain. kalau Iya cerita banget. di sini. Ya itulah pas lihat tengil ini anak. Dan bahkan aku waktu itu gak tahu loh, aku baru tahu sekarang kalau ternyata ada Okan di kamar itu. Ya. Kok Ternyata bisa ya? Soalnya setahu aku Okan tuh kamarnya di atas, lantai 3. Ya lantai 3. Kalau aku lantai Dia 2. asrama. Lah jadi mainnya di kamar siapa nih Di jadinya? kamar si Ai. Si Ai. Ai. Bukan, ini satu kamarnya kamar sama Ai, Bang ya. Okan. Kamar siapa sih itu? Kamarnya Bob. Oh, kamarnya Bob. Ada anak Bob. Ikom. Anak Ikom. Anak Ikom. Kamarnya Bob main Ya, ke kita sana. main ke sana soalnya asrama waktu itu masih sepi. Terus anak-anak chat di grup, main sini yuk. Pada dateng. Pada dateng. Berapa ya? 4 sampai 5 orang ya di dalam. Pokoknya di kamar itu kan kasur tingkat 2. Yang di atas 2, bawah sebelah sini 2. Aku kan di pojok yang sini. Benar. Pokoknya kasur itu lengkap 2 orang. Ya gitu-gitu. Sama ada yang di kursi juga. Rame ya? Di situ mulai, tapi belum tahu dia anak PR, Ya. belum tahu, tapi tahu ya dia anak FKS karena mayoritas anak gedung itu anak-anak FKS. Pas panjang karena aku kan dulu nggak pernah main di fakultas, nggak pernah main di Ikom, jarang lah main di Ikom setelah ikut LO aja, nggak pernah main, terus ikut LO mulai, terus diajakin maksudnya daftar jadi kadep Kastrat, keterima, baru kenal Furkon. Ya first impressionnya sebenarnya ya tengil pasti, terus Udah nggak heran ya Bang ya? ya bercanda mulu, tapi memang menyenangkan aja, Oh, tapi menyenangkan. ya begitulah pokoknya. Ternyata itu Bang, first impressionnya tengil ya Bang ya? Baik hati maksudnya kan. Ya. Yang tadi tuh Iya. T. Enggak, Nggak bukan. usah. Beda, Jangan beda, dong, beda, beda. kepanjangan ya Iya, Kak. iya. Tapi pertama kali ketemu sama Furkon, ya dia belanjain aku. Oh, Oh. baik. Iya, Mungkin kayaknya ada dia maunya udah lupa atau deh. gimana Kapan ini ya? itu kan? Kayak dia udah lupa. Itu kapan kan? Pas rapat apa gitu, rapat inti BPH restorasi. Oke, itu dikenang tuh Bang. Nah, itu. Oh, dang. Itu dikenang Memorable selamanya. banget Bang. kayaknya Itu ya. memorable banget sih guys. Ya, soalnya aku memang suka ngebelin anak-anak. Oke. Ya, enggak. Berarti abis ini Habis ini langsung ya, Bang? langsung Ini kan kita ya Bang ya. ya thank Oh, you. enggak No sponsor. Ada tit lagi ya, tit lagi. Iya. Udah 2 nih yang disensor. Kalau first impression aku sama Okan tuh justru aku kan nggak begitu tahu juga kan, karena aku dulunya aku di himpunan. Ya. Aku baru main ke fakultas itu waktu di kabinet restorasi. Nah, oh enggak juga sih, aku kan dulu juga di Advo kan, jadi ada ruang Advo 1 FKS kan. Nah, aku tuh kenal Okan tuh justru ya aku pikir ya dulu tuh orangnya pendiam, orangnya tuh emang apa ya, pendiam tapi yang ngerti gak sih yang kalau orangnya tuh kritis gitu. Aku mikirnya dia dulu kayak gitu, ternyata pas mulai berjalannya restorasi orangnya bisa ngobrol juga gitu loh, bukan yang orang yang Kaku banget gitu. oh enggak gitu. Gue mikirnya awalnya dulu aku kayak gitu, ternyata orangnya bisa diajak ngobrol dan ternyata seru gitu loh. Ternyata makin berjalan kesini, oh cocok ternyata gitu. Cocok, angkut nih barang. Ah, mantap lah itu pokoknya. Main angkut aja. Paten itu barang. Paten itu ya. Oke, karena cocok, ngobrolnya nyambung, ternyata asik juga, menyenangkan. Akhirnya bisa sampai sekarang nih. Ya, maksudnya gak usah di sini bahas Ya, ya. itu yang ini kan yang kita lagi di apa sih yang di apa sih yang coffee shop yang biasa kita ini kan? Iya. Yang beli itu kan? Yang rapat. Iya, sering rapat. Oh. iya, benar. Balik lagi ke traktir tadi guys. Ternyata. baru ingat soalnya ya. Itu dikenang banget sih Bang. Itu Ya itu memorable. maksudnya kayak, tapi gak pernah cerita juga ke Furkon. Kayaknya kalau Baru semisal- di sini? Iya, Oke, baru di sini. eksklusif. Kalau Eksklusif. kalau cerita ke Furkon nanti palanya gede. Iya benar. Ini aja udah kayak ih, Asli. tuh kan udah Mau rumah udah nggak? Mau stop. mau rumah nggak? Jangan ya. Udah stop sebelum makin panjang ya, lanjut aja Gi. Oke, jadi dari beberapa pertanyaan nih, kita punya games nih Bang. Oke, yang masuk sangat ke games. menarik banget. Jadi nama gamesnya itu yaitu telepati. Bener. Apa itu Wah. telepati? Jadi ini tuh buat ngetes nih. Tadi kan katanya udah saling kenal, Iya, menyenangkan, sampai seru. ngejajanin begitu. Iya, sampai ngejajanin. Nah, kita mau ngetes chemistry-nya. Seberapa kuat sih chemistry gubernur sama wakil gubernurnya? Betul. Ini bagian kan kayak gini nih. Kalau kita sampai kayak gini nih. Oh, gini? Saking ini ya. Saking deketnya. Saking deketnya parah men. Sobat kental. Nah, gamesnya tuh gimana sih Gi?
Jadi sistematis gamesnya nih ketika aku ngasih satu kata, nah gubernur sama wakil gubernur BMKM oke. FKS ini langsung memperagakannya. Benar. Oke, langsung kita contohin aja kali Okta ya. Coba contohin. Oke, kalau misalkan aku bilang pocong, Oke. satu langsung kita peragainnya. Oke. 1, 2, 3. Tuh kan? Aku tuh seharusnya sama dia. Berarti- memang. Tapi kita nggak Iya, kita nggak chemistry kurang. Wah, kalau kita udah pasti sama kan ya? Pak. Kita buktiin sekarang. Kita coba lah. Kita coba. Kita buktiin sekarang ya, Bang. Kita buktiin sekarang seberapa kuat sih chemistry-nya abang-abang ini. Benar. Oke. Jangan malu-maluin gak sih? Gimana? Nggak boleh ngintip dong. Nggak boleh ngintip. Oke. Di sini kita ada 3 kata, berarti ada 3 Kali. Tiga kali bergaya, kan? Oke, jadi kata yang pertama itu ada mandi. Oke, mandi ya, Dalam Bang. hitungan ketiga langsung bareng. Sabar dulu. Aku yang hitung ya. Oke. 1, Oke. Sabar. Oke. Oke. 1, 2, 3. Gila gitu, Bang. Bener-bener chemistry-nya kuat banget. Kuat, Kita itu lahir langsung pelukan. Oh, pantes. Kayaknya satu rahim nggak sih abangnya ini Iya, itu dari kayaknya- Kalimantan tapi Sulawesi Iya. gitu ya. Oh, boleh. Keren, keren, Memang keren. ketemu di selat itu waktu itu Oh, kita iya. pelukannya. Iya, di kapal itu. Oke. Terus Oke. kedua lanjut. Lanjut ya yang kedua ya. Boleh Nah, Gi. masih ada 2 kata lagi nih. Jangan bilang itu masih kuat chemistry-nya. Iya. Oke. Itu belum ada apa-apanya. Belum ada Gi. apa-apanya, masih permulaan. Yang kedua yaitu makan. Dalam Oke. hitungan Sabar, 3. sabar. Okta hitung. Oke. Dah. 1, 2, 3. Ini lupa ya. Enggak Enggak, bisa ya. enggak. Enggak. Itu nggak termasuk ya guys Ini ya. maksudnya 7525. Jadi ada iya. gerakan tambahan sedikit ya. Ini lupa dinaikin tadi gini. Iya. Dia rada Miring begitu ya, ya. Iya. Piring Bang Okan Enggak, soalnya kurang. di bawah kan piringnya. Benar-benar. Berarti ada 2 tipe makan nih guys. Iya, Ada yang diangkat, ada juga yang ditaruh piringnya ya. Oke. Tapi kayaknya tetap sama begini. Sama. Sama. Oke. Sama ya. Sama. 2, 1,5. Jangan ya. 1,5. Oke. Masuknya. Oke, ini babak penentuan sih. Babak penentuan nih, seberapa kuat sih chemistry-nya ini? Yang terakhir, nangis. Aduh. Nangis. Oke. Nah, Oke, udah dapat abang kayaknya. Oke. Oke. Oke, langsung aja Okta. 1, 2, 3. Emang benar-benar kuat bisa dibuktikan guys. Ternyata emang chemistry-nya tuh kuat banget. Bukan cuma ngejajanin tapi juga gayanya emang. Emang kita mah konkret itu barang. Ih, parah, men. Masuk itu kita barang. mah konco kental. Oh, gitu. Parah. Percaya sih, Kocok percaya. kental ya. Parah, men. Gila. Percaya sih Bang, percaya sih. Karena emang udah kebukti ya guys. 3 gerakan tadi ya Bisa membuktikan lah. Ya. Mau 10 lagi bisa kita. Oh. Sama. Iya. Tapi Oke. capek mikir, Next, capek mikir. next ya Bang. Next ya bang. Karena agaknya kepanjangan Oh, nih, iya, maaf ya. kelamaan Maaf. ya. Oke nih Bang, kita kan udah games ya. Hmm. Sebelum kita penutupan, aku mau minta ini dong. Abang-abang di sini bukan spill sih. Kasih tahu ke kita kira-kira apa sih harapan untuk BMKM FKS ke depannya gitu. Mungkin boleh dari Bang Okan dulu. Oh, Bang Furkon. Okan deh. Soalnya kan biasanya panjang tuh. Oh iya Oke. sih. Ya biar menutup kan. Oke, Oke, siap. boleh Bang, silakan. Sebenarnya kalau dari aku tuh gak begitu banyak harapannya. Poin. Kelamaan. Sorry. Oke. Kalau aku tuh gak begitu banyak sebenarnya poin untuk harapan ke depan untuk BMKM FKS karena dari anak-anak FKS sendiri pun aku rasa sudah cukup pintar lah, sudah cukup dewasa lah untuk berpikir apa baiknya untuk kema FKS itu sendiri. Benar. Karena ketika ada yang merasa dirugikan, ya gimana ya, kita anak FKS ini anak-anak komunikasi banyaknya. Mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Jadi ketika ada suatu masalah yang mereka hadapi, ya pasti mereka akan mengkomunikasikan satu sama lain. Jadi untuk harapannya, terlebih mungkin kalau untuk dari aku ya, kalau aku pribadi, BEM bukan BEM sih, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial ini kan terdiri dari beberapa jurusan. Nah, aku tuh berharap ya tidak ada yang merasa lebih besar di antara yang lain. Benar. Ya, karena sesuai dengan
nama konvergen itu sendiri, penyelarasan kan kita, penyatuan dan lain-lain. Jadi kita memang, aku berharapnya ketika ada satu atau lebih hal yang menjadi suatu permasalahan, aku berharap ya bisa menemukan banyak jalan untuk menyelesaikan masalah ini untuk ke arah satu jalan yang utama lagi. Nah, itu harapannya aku sih. Jadi ya aku berharap kita bisa menjadi keluarga seperti namanya Kema FKS kan, keluarga mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial. Aku berharap kita bisa menjadi suatu keluarga tanpa ada iming-iming dari jurusan ataupun dari organisasi ataupun yang mana-mana lagi. Harapan aku sih itu doang. Mungkin aku berharap kita bisa adem tapi kita tetap harus kritis menjadi seorang mahasiswa dan bisa terus aktif juga di dalam lingkup fakultas ini, dan mungkin juga kalau bisa se-Telkom, se-Jawa Barat, se-Indonesia kalau bisa kan, bermanfaatnya. Cukup luas. Mungkin kalau dari aku itu aja sih sebenarnya. Oke, besar harapan ya. Besar harapan saya untuk Sedikit terharu sih ya. Bener ya. konvergen. Oke. Lanjut. Apa ya? Sebenarnya agak kalau ditanya harapan, yang paling utama itu keterlibatan mahasiswa untuk membantu teman-teman organisasi untuk menyelaraskan visi. Karena ya utamanya itu berdirinya organisasi itu ya untuk mahasiswa, dari mahasiswa untuk mahasiswa, itu utamanya. Ketika memang pada akhirnya mahasiswa tidak memberikan kontribusi kepada organisasi itu tidak bakal berdiri, dan organisasi itu bakal stagnan di tempat itu aja ya. Jadi harapan besarnya keterlibatan mahasiswa untuk meraup segala elemen yang ada di BEM ataupun yang ada di Ormawa, yang ada di FKS itu ya, muaranya utamanya untuk kebermanfaatan bersama. Itu manfaat utamanya. Dan tujuannya ya pada akhirnya berdiri organisasi itu ya bukan semata-mata untuk mencari eksistensi, bukan semata-mata untuk mencari siapa yang paling besar, siapa yang paling utama, dan siapa yang paling pintar. Tapi berdirinya organisasi itu ya berbicara terkait siapa yang mau berjuang dan siapa mau mendirikan organisasi dan menggaungkan nama organisasi ke ya setiap lini perjuangannya masing-masing. Karena ya belum ya? Belum. Karena ya aku lihat sekarang ya hari ini organisasi itu mulai kepantik lagi lah, apalagi di FKS sudah mulai anak-anak itu mulai bergejolak dan ikut serta untuk kegiatan-kegiatan. Itu di kegiatan kemarin dari anak-anak Kastrat ada non BEM yang datang ya. Itu alhamdulillah dari ruang-ruang seperti itu. Nah, kalau berbicara terkait harapan utama ya bagaimana BEM ini bisa menciptakan kebermanfaatan ya yang menyeluruh dan inklusif tentunya untuk fakultas kita, terkhususnya untuk Telkom dan untuk Indonesia. Benar banget. Nah, karena Telkom Indonesia. Karena apa sih di Mars Telkom? Sinergi bangun negeri. Ya. Sinergi bangun negeri, maju dalam. Kayak kepanjangan kalau enggak ya? Iya, Oke, kepanjangan. stop. Ya gitulah Udah, pokoknya. Ya bagaimana Telkom University ini berkontribusi untuk kemajuan Pertiwi, Ibu Pertiwi. Itu aja sih sebenarnya kalau dari aku. Tetap semangat kawan-kawan. Keren banget sih. Jadi kurang lebih kayak gitu nggak sih? Iya, kurang lebih itulah harapan dari gubernur dan juga wakil gubernur BEM Kema FKS. Oke, selain harapan nih, kita juga pengen tahu kata-kata hari ini. Waduh, Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Itu mungkin yang bisa jadi ya kata-kata hari ini. Itu aja. boleh. Boleh. Ternyata itu ya kata-kata hari ini. Sangat menyentuh. Bener. Walaupun sedikit, tapi menyentuh. Dan bermakna. Bener banget. Oke Bang, terima kasih. Oke, mantap. Sudah menyempatkan waktu. Terima kasih juga meluangkan sudah waktu. Dagri Talk. Benar. Mantap. Halo YouTube. Halo semuanya. Mantap ya. Semoga ditonton nanti sama Reza Arab, nanti ditonton. Iya, Amin. amin. Pokoknya banyak, nanti sponsornya jangan lupa ya, nanti masuk di sini ada apa?
Ada logonya nanti di sebelah sana, sebelah sini juga. Amin. Ini ada stiker. Nah, tuh. Nah, Nanti bisa kalau kalian sponsor nanti di sini banyak nih logo-logo. Boleh, kalian iya, dipasang, ntar ya. penuh di sini ya, penuh. Banyak Oke. tuh. Nanti di tit aja lagi. Ya tolong nanti di ya. Ini bisa nggak sekalian diedit nih, nggak ada nih yang ini sekalian diedit abu-abu sama logo tuh belakang. Ya kalau bisa ya. Kalau bisa Lucu diedit boleh nggak? Lucu. Mukanya binatang gitu. enggak dong. Enggak. Abang pikir positif. Oke. Berpikir positif adalah jalan untuk menemukan kebaikan. Oke, ternyata itu guys. itu. Oke, lanjut nih serius. Lanjut. Oke, serius ya Bang ya. Hmm. Itu tadi terima kasih buat Bang Okan, buat Bang Furkon udah nyempatin waktu, meluangkan waktu buat Benar, hadir benar. di sini. Ngobrol-ngobrol lah bareng kita, bareng aku, bareng dia. Asik-asikan kita di Iya, sini. bener. Udah bagi-bagi pengalaman juga. Mungkin itu aja. Oke. Tapi aku juga mau minta maaf nih. Iya. Kalau misalnya aku sama Gia ada salah dalam kata ataupun kalimat. Udah dimaafin, tenang aja. Oke, terima Alhamdulillah kasih. kalau dimaafin ya. Dan jangan lupa menerapkan 4M. Apa itu 4M? Apa itu, Gi? 4M itu diantaranya yaitu mahal, mewah, manja, dan Manis. Oke. Jadi sudah sampailah kita pada penghujung. Nah, tapi terakhir nih, aku punya syair. Kan Bang Okan punya kata-kata. Aku di sini punya syair. So, Kepo nggak sih kalian semua? kepo. banget nih. Oke. Kepo. Ya. Jadi syairnya itu yaitu dengerin baik-baik ya. Ya. Ikan dori, burung merpati. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, siap. Oke, mantap. Oke. Sangat berbekas. Halo, dadah. Oke, terima Dadah, kasih teman-teman. teman-teman. Sampai ketemu di episode Dagri Talk selanjutnya. Selanjutnya. Dadah.